Pemaparan yang kedua adalah terkait dengan kegagalan Kodak, ya. Ini kami ambil dari American Journal of Humanities and Social Science Research yang ditulis oleh Peter A. Stanwyck dan kemudian oleh Sarah D. Stanwyck. Di dalam jurnal ini membahas tentang kebangkitan dan kegagalan Eastman Kodak, ya, melalui salah satu produknya adalah Kodachrome Color Glasses. Jurnal ini dimulai dengan sejarah singkat pendirian Eastman Kodak oleh Josh Eastman pada tahun 1880, dan saat itu Kodak sudah mulai mendominasi industri fotografi dengan fokus pada operasinya melalui 4 prinsip, yaitu fokus pada pelanggan, kemudian pengembangan proses produksi massal berbiaya rendah, kemudian distribusi secara global, dan periklanan yang luas. Kodak pada saat itu sudah bahkan hingga 1 abad telah menguasai pasar industri fotografi, 50% pasar global, bahkan 80% pasar di Amerika. Tapi sejak penemuan kamera digital oleh salah satu stafnya, salah satu injernya pada tahun 1975, Kodak mengabaikan inovasi ini, bahkan tetap mempertahankan fokus pada fotografi berbasis film. Kurangnya pemahaman akan dampak inovasi disruptif ini mengakibatkan penurunan drastis dalam keuntungan perusahaan. Kelemahan utama yang menyebabkan kebangkrutan Kodak adalah persaingan harga, ya, juga persaingan harga dari perusahaan lain, ya, dan kegagalan dalam menanggapi pergeseran pasar dari fotografi film ke fotografi digital. Bahkan Kodak terpaksa menjual lebih dari 1.000 paten gambar digital untuk menghasilkan arus kas positif. Ya. Pembahasan dari jurnal ini, Kodak mencoba pulih dari keterpurukannya dengan mengeluarkan berbagai macam inovasi. Pada tahun 2016, Kodak berusaha memulihkan diri dengan mengumumkan kembalinya video Super 8. Ya. Meskipun optimis, perusahaan gagal membawa produk ini ke pasar dengan harga yang bersaing dan teknologi yang sesuai. Kemudian yang kedua, Kodak juga mengembangkan produk smartphone, ya, yaitu Kodak Extra. Namun penerimaan yang buruk dari pasar, bahkan ada ulasan negatif mengenai kualitas dan kinerja perangkat ini, menunjukkan bahwa upaya ini tidak berhasil untuk memulihkan Kodak dari kinerja keberangkutannya. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2018, Kodak memasuki teknologi yang sama sekali menyimpang jauh dari core bisnisnya, yaitu teknologi blockchain dan cryptocurrency, dengan mengumumkan cash miner, kemudian juga Kodak Coin. Kedua produk ini sempat menghadapi kritik dan skeptisme yang signifikan, bahkan akhirnya cash miner akhirnya dibatalkan. Kemudian terakhir pada tahun 2020, Kodak mengumumkan pengembalian bisnis kimianya, ya. Namun kalau dulu kimianya adalah kimia fotografi, gitu, ya, untuk mencetak film. Tetapi pada tahun ini 2020, awalnya pemerintah Amerika Serikat menyetujui, ya, rencana pinjaman sebesar 765 juta US dollar untuk memproduksi bahan baku obat generik. Ini pada saat itu ini terkait dengan pada saat itu adalah COVID. Jadi penggunaan salah satu obat generik, ya, yang dipromosikan oleh Presiden Amerika pada saat itu. Namun keputusan ini justru memicu investigasi terkait pengaturan saham. Pada saat itu saham dari Kodak bahkan sempat meroket. Namun pada akhirnya dilakukan investigasi terkait insider trading, ya, jadi pengaturan saham dan adanya kompetisi Kodak dalam industri farmasi. Sehingga pada akhirnya pinjaman ini dibatalkan. Semua upaya-upaya tersebut justru memunculkan pertanyaan apakah motivasi sebenarnya dari Kodak apakah untuk pemulihan keuangan Kodak, atau bahkan justru untuk memanipulasi harga saham sehingga mendapatkan keuntungan pribadi dari para eksekutifnya. Kesimpulannya, jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa upaya pemulihan Kodak melalui berbagai inisiatif produk-produk baru, ya, atau inovasinya telah gagal,
Meskipun muncul sebagai pemimpin dalam fotografi film, perusahaan ini terus menghadapi kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Tidak adanya rencana pemulihan yang efektif, kemudian juga mempertahankan strategi yang usang, kemudian cara yang salah dalam eksplorasi inovasi yang sesuai dengan tuntutan pasar modern. Wacana yang dimunculkan apakah Kodak harus mengakhiri operasinya dapat mengajak pembaca jurnal ini adalah untuk merefleksi lebih lanjut tentang evolusi sebuah bisnis dan keberlanjutan usaha dalam era teknologi modern. Kelebihan dari jurnal ini satu adalah memberikan tinjauan yang mendalam terkait sejarah yang komprehensif dari Kodak dan evolusi industri fotografi. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kegagalan strategi perusahaan, kemudian juga upaya pemulihan yang kontroversial. Kekurangan dari jurnal ini satu, tidak menyentuh aspek keuangan secara mendalam, khususnya pada fase-fase pemulihan. Kemudian kurangnya pembahasan reaksi pasar terhadap setiap upaya pemulihan, sehingga tidak mampu memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana Kodak melakukan pendekatan pada pasar untuk dapat mengenalkan inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan. Yang ketiga, perlunya penelitian lebih lanjut ya, bagaimana pola manajemen Kodak yang telah menempati posisi leader dalam industri fotografi dan khususnya dalam berinvestasi dari sisi riset and development-nya untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru serta membangun sumber teknologi dan kompetisi baru yang lebih unggul. Yang keempat, perlu membandingkan dengan strategi perusahaan lain yang sejenis ya, di bidang teknik fotografi digital misalnya, yang sukses berinovasi melalui penggunaan smartphone. Demikian kami akhiri paparan terkait kegagalan dan critical review terhadap jurnal yang membahas mengenai kegagalan Kodak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.